Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu berdoa semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu. Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan kalian dengan makan secara teratur, mandi secara teratur, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan menggunakan masker apabila kalian keluar rumah. Tetap menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan ya anak-anak ibu semuanya. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran IPS, di mana materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah merupakan kelanjutan dari materi minggu yang lalu, yaitu tentang perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai masih sama seperti minggu-minggu sebelumnya, yaitu menelaah kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dengan benar. Adapun indikator yang akan kita capai ada beberapa diantaranya. Pertama, menjelaskan penyebab timbulnya perlawanan rakyat Indonesia. Kedua, mendeskripsikan berbagai perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda, yaitu 1. Perang Saparua di Ambon. 2. Perang Padri di Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1838. 3. Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. 4. Perang Aceh. 5. Perlawanan Singamangaraja di Sumatera Utara. 6. Perang Banjar. Dan 7. Perang Jagaraga di Bali. Mari kita bahas satu persatu dari indikator yang akan kita capai. Pertama, penyebab timbulnya perlawanan rakyat Indonesia. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Adapun salah satu penyebab munculnya gejolak perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda adalah karena adanya berbagai sikap, perilaku, dan tindakan bangsa Belanda yang tidak menghormati hak-hak dasar rakyat Indonesia dan banyaknya penderitaan yang dirasakan rakyat Indonesia. Abad 19 merupakan puncak perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah menentang pemerintah Hindia Belanda. Kegigihan perlawanan rakyat Indonesia ini menyebabkan Belanda mengalami krisis keuangan yang digunakan untuk membiayai perang. Berikutnya, berbagai perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. 1. Perang Saparua di Ambon. Pada tahun 1811 sampai 1816, kekuasaan Belanda digantikan oleh Inggris, di mana peralihan kekuasaan ini menyadarkan rakyat bahwa Belanda bukanlah kekuatan yang paling hebat. Ketika Belanda kembali lagi berkuasa pada tahun 1817, rakyat Ambon melakukan perlawanan di bawah pimpinan Thomas Matulisi atau dikenal sebagai Patimura di Saparua dan berhasil merebut benteng Belanda serta membunuh Residen Van den Berg. Dalam perlawanan tersebut, turut serta pula seorang pahlawan wanita bernama Christina Martha Tiahahu yang merupakan putri tunggal dari Paulus Tiahahu, teman dari Kapten Patimura. Perlawanan Patimura ini dapat dikalahkan setelah bantuan Belanda dari Batavia datang dan Patimura bersama 3 pengikutnya ditangkap dan dihukum gantung. 2. Perang Padri di Sumatera Barat tahun 1821 sampai 1838. Minangkabau, Sumatera Barat merupakan salah satu pusat gerakan kebangkitan Islam di Indonesia dengan pemurnian ajaran Islam yang tokohnya adalah Haji Miskin, Haji Sunani, dan Haji Piobang yang disebut sebagai kaum Padri. Ide pembaharuan kaum Padri ini berbenturan dengan kelompok adat atau kaum penghulu. Belanda memanfaatkan perselisihan tersebut dengan mendukung kaum adat yang posisinya sudah terjepit. Perlawanan kaum Padri meletus pada tahun 1831 dengan sasaran utamanya Belanda yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Cerdi, Tuanku Tambusai,
dan Tuanku Nan Alahan, dan berhasil membuat Belanda terpojok. Kaum Adat yang semula bermusuhan dengan kaum Padri, ini akhirnya mendukung perjuangan Padri, ditambah bantuan dari Aceh, yang menyebabkan Belanda benar-benar menghadapi musuh yang tangguh. Belanda akhirnya menerapkan sistem pertahanan benteng sel-sel, dengan benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi dan benteng Fort van der Kapellen sebagai benteng pertahanannya. Belanda akhirnya menang yang ditandai dengan jatuhnya benteng pertahanan terakhir Padri di Bonjol pada tahun 1837, di mana Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan ke Priangan, kemudian ke Ambon, dan terakhir di Manado hingga beliau wafat tahun 1864. 3. Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang dihadapi Belanda, di mana perlawanan Pangeran Diponegoro tidak lepas dari kegelisahan dan penderitaan rakyat akibat penindasan yang dilakukan Belanda dengan campur tangan Belanda dalam urusan keraton Yogyakarta yang menerapkan pajak-pajak dan kebijakan ekonomi lainnya yang menjadi sumber penderitaan rakyat Indonesia. Pada tahun 1822, ketika Hamengkubuwono IV wafat, terjadi perselisihan tentang penggantinya karena pada waktu itu putra mahkota masih berumur 3 tahun. Inilah yang menjadi kesempatan Belanda untuk ikut campur tangan dalam urusan kerajaan. Beberapa tindakan Belanda dianggap sudah melecehkan harga diri dan nilai-nilai budaya masyarakat. Sebagai contoh, saat membangun jalan baru pada bulan Mei 1825, Belanda dan Pati Danurejo memasang patok-patok pada tanah leluhur Diponegoro. Terjadilah perselisihan saat pengikut Diponegoro mencabut patok-patok tersebut. Belanda segera mengutus serdadu untuk menangkap Pangeran Diponegoro, sehingga perang tidak dapat dihindarkan. Pada tanggal 20 Juli 1825, Tegalrejo yang menjadi basis pengikut Diponegoro direbut dan dibakar oleh Belanda. Perang Jawa dikumandangkan tahun 1825 sampai 1830 untuk mengusir Belanda yang menular sampai ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Belanda berusaha membujuk para pejuang dengan memulangkan Hamengkubuwono II dari pengasingannya di Ambon. Namun usaha ini gagal memadamkan perlawanan. Belanda akhirnya menerapkan siasat benteng sel-sel, di mana Belanda mampu memecah belah jumlah pasukan musuh dan berhasil menangkap Kyai Majah dan Pangeran Mangkubumi, yang kemudian juga berhasil meyakinkan Panglima Sentot Prawiryo Dirjo untuk membuat perjanjian perdamaian. Pada bulan Maret 1830, Diponegoro bersedia mengadakan perundingan dengan Belanda di Magelang, Jawa Tengah, di mana perundingan tersebut hanya sebagai tipu muslihat Belanda saja, karena ternyata Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian ke Makassar, hingga beliau wafat pada tahun 1855. Selanjutnya kita bahas Perang Aceh. Traktat London tahun 1871 menyebutkan Belanda menyerahkan Sri Lanka kepada Inggris dan Belanda mendapat hak atas Aceh, di mana saat itu Aceh merupakan negara yang merdeka. Belanda mempunyai alasan untuk menyerang Istana Aceh dan membakar Masjid Baitur Rahman yang menjadi benteng pertahanan Aceh pada tanggal 5 April 1873 berdasarkan Traktat London tersebut. Semangat jihad atau perang membela agama Islam menggerakkan perlawanan rakyat Aceh. Jenderal Korel terbunuh saat terjadi pertempuran di depan Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Siasat konsentrasi sel-sel dengan bertahan dalam benteng besar oleh Belanda tidak berhasil. Belanda semakin terdesak, korban semakin besar, dan keuangan terus terkuras.
Belanda sama sekali tidak mampu menghadapi secara fisik perlawanan rakyat Aceh. Akhirnya, Belanda meminta saran dan masukan serta rekomendasi kepada Dr. Snoek Hurgronje dengan nama samaran Abdul Ghaffar tentang cara-cara mengalahkan orang Aceh. Hurgronje adalah seorang ahli bahasa, sejarah, dan sosial Islam yang lama belajar di Arab, memberikan saran kepada Belanda bahwa Aceh tidak mungkin dilawan dengan kekerasan. Sebab karakter orang Aceh memiliki jiwa jihad yang tinggi dan tidak akan pernah menyerah. Menurut Hurgronje, taktik yang mujarab adalah dengan mengadu domba antara golongan ulu balang atau bangsawan dengan kaum ulama dengan cara Belanda menjanjikan kedudukan para ulu balang yang bersedia berdamai dan bisa mengalahkan kaum ulama. Taktik ini berhasil dengan banyaknya ulu balang yang merasa tertarik pada tawaran Belanda tersebut. Akhirnya, sejak tahun 1898, kedudukan Aceh semakin terdesak. Banyaknya tokoh yang gugur, diantaranya ada Tengku Umar yang gugur dalam pertempuran di Mulabo pada tahun 1899. Sultan Aceh Muhammad Daud Shah ditawan pada tahun 1903 dan diasingkan hingga meninggal di Batavia. Panglima Polem Muhammad Daud juga menyerah pada tahun 1903. Cut Nyak-Dien, tokoh pemimpin perempuan, ditangkap pada tahun 1906 dan kemudian diasingkan ke Sumedang. Pahlawan perempuan Cut Motio gugur pada tahun 1910. Perlawanan Aceh pun terus menyusut hingga akhirnya Perang Aceh diumumkan oleh Belanda berakhir pada tahun 1904. Walaupun perlawanan sporadis rakyat Aceh masih terus berlangsung hingga tahun 1930-an. 5. Perlawanan Sisingamangaraja di Sumatera Utara. Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Utara disebut juga Perang Batak, yang berlangsung selama 29 tahun yang dipimpin oleh Sisingamangaraja ke-12. Pertempuran diawali dari Bahal Batu yang menjadi pusat pertahanan Belanda pada tahun 1877. Dalam menghadapi Perang Batak, Belanda menarik pasukan dari Aceh, sehingga pasukan Sisingamangaraja dapat dikalahkan setelah Kapten Christopher berhasil mengepung benteng terakhir Sisingamangaraja di Pakpak. Kedua putra beliau, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, ikut gugur, sehingga seluruh Tapanuli dapat dikuasai Belanda. Keenam, Perang Banjar. Perang Banjar bermula ketika Belanda turut campur tangan dalam urusan pergantian raja di Kerajaan Banjarmasin, di mana Belanda memberi dukungan kepada Pangeran Samjidillah yang tidak disukai rakyat. Perlawanan dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat, tetapi setelah Prabu Anom ditangkap Belanda pada tahun 1859, perlawanan dipimpin oleh Pangeran Antasari, namun pasukan Pangeran Antasari dapat didesak. Pada tahun 1862, Pangeran Hidayat menyerah dan berakhirlah perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan, dan perlawanan ini benar-benar dapat dipadamkan pada tahun 1905. Yang terakhir, 7. Perang Jagaraga di Bali. Perang Jagaraga berawal ketika Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa tentang hak tawon karang yang menyatakan bahwa setiap kapal yang kandas di perairan Bali ini menjadi hak penguasa di daerah tersebut. Pemerintah Belanda memprotes Raja Buleleng yang menyita 2 kapal milik Belanda, tetapi Raja Buleleng tidak menerima tuntutan Belanda untuk mengembalikan kedua kapalnya. Belanda akhirnya melakukan serangan terhadap Kerajaan Buleleng pada tahun 1846 dan berhasil menguasai Kerajaan Buleleng. Sedangkan Raja Buleleng menyingkir ke Jagaraga dibantu oleh Kerajaan Karangasem.
Setelah berhasil merebut benteng Jagaraga, Belanda melanjutkan ekspedisi militer tahun 1849. Dua kerajaan Bali, yaitu Gianyar dan Klungkung, menjadi sasaran Belanda pada tahun 1906, yang kemudian akhirnya seluruh kerajaan di Bali jatuh ke tangan Belanda setelah rakyat melakukan perang habis-habisan sampai mati yang dikenal dengan Perang Puputan Jagaraga. Demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu berharap kalian bisa memahami dan mengerti tentang materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Tetapi apabila ada di antara kalian yang masih kurang paham dan kurang mengerti tentang materi yang sudah Ibu jelaskan, kalian boleh menanyakan langsung kepada Ibu melalui WA Group atau bertanya langsung kepada Ibu. Adapun materi yang telah Ibu sampaikan tadi ini sudah Ibu share ke Google Classroom. Kalian bisa membuka Google Classroom kalian dan melihat apa tugas yang harus kalian kerjakan. Dan Ibu berharap agar kalian mengerjakan tugas tersebut tepat pada waktunya sesuai dengan petunjuk tugas. Ibu harap juga kalian bisa tetap semangat dalam belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. Dan atas perhatian kalian pada pagi hari ini terhadap materi yang sudah disampaikan, Ibu ucapkan terima kasih. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan serta ikuti protokol kesehatan. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.